gosip seleb nih. Tapi kita balik ke 1817 ke Maluku. Ke satu nama yang sampai sekarang masih disebut kalau ngomongin keberanian, Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal sebagai Kapitan Patimura. Iya, Patimura banyak yang cuma tahu pahlawan dari Maluku. Tapi proses perlawanan dia tuh sebenarnya panjang dan penuh strategi. Jadi hari ini kita bedah pelan-pelan kenapa orang Maluku waktu itu bisa meledak marahnya. Oke, kita mulai dari pemicunya dulu. Jadi tahun 1817 itu Maluku udah 200 tahun lebih di bawah Belanda lewat VOC. Terus diambil alih sebentar sama Inggris. Balik lagi ke Belanda. Nah, pas Belanda balik, mereka butuh duit buat perang di Eropa. Nah itu dia, Belanda langsung naikin pajak gila-gilaan. Ada penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang mereka tentuin sendiri. Harga cengkeh, pala, anjlok. Padahal itu sumber hidup orang Maluku. Terus ada kerja paksa, clandestine. Laki-laki disuruh kerja bangun benteng, jalan tanpa upah. Belum lagi mereka bawa sistem monopoli yang bikin pedagang lokal mati. Bayangin lo nanam pohon cengkeh tapi nggak boleh jual ke siapa-siapa kecuali Belanda, dan harganya mereka yang tentuin. Rasanya kayak diperas pelan-pelan ya. Dan yang bikin makin panas, Belanda juga nggak hormatin adat dan agama setempat. Mereka campur tangan urusan gereja, urusan raja-raja lokal. Jadi bukan cuma soal ekonomi, tapi soal harga diri. Nah, di tengah situasi gini muncul Patimura. Dia mantan sersan di tentara Inggris. Pas Inggris cabut, dia balik ke kampung halamannya di Saparua. Dia langsung lihat penderitaan rakyat. Patimura ini karismatik banget. Dia nggak sendiri, dia gabung sama tokoh-tokoh adat dan agama kayak Philip Latumahina, Anthony Repo, dan Christina Marta Tiahaku. Jadi ini perlawanan yang nyatuin orang Kristen dan Muslim di Maluku. Jarang banget waktu itu. Tanggal 16 Mei 1817 jadi puncaknya. Patimura sama pasukannya nyerbu benteng Dorstad di Saparua. Serangannya cepat, malam-malam. Presiden Belanda, Van den Berg, tewas. Benteng diambil alih. Dan setelah itu kayak domino, pulau-pulau lain ikut angkat senjata. Haruku, Nusa Laut, Ambon. Orang Maluku pakai senjata seadanya, kayak parang, tombak. Tapi semangatnya luar biasa. Mereka nggak cuma mau ngusir Belanda, tapi mau balikin kedaulatan. Tapi yang namanya juga kalah jumlah dan senjata. Belanda kirim pasukan besar dari Batavia dipimpin Mayor H.A. de Kock. Mereka pakai strategi bumi hangus, bakar kampung, dan tangkap tokoh-tokoh. Patimura sendiri akhirnya tertangkap karena dianati. Tanggal 16 Desember 1817, dia dihukum gantung di Ambon. Umurnya baru 34 tahun, tapi dieksekusi itu nggak matiin seenggaknya. Justru dari situ nama Patimura jadi simbol bahwa rakyat biasa kalau udah nggak tahan ditindas bisa dilawan. Dan perlawanan Maluku 1817 ini jadi salah satu perlawanan mereka awal terorganisir melawan kolonialisme di Indonesia. Yang menarik, Patimura nggak berjuang sendirian. Ada Christina Marta Tiahaku, umur 17 tahun. Ikut perang-perang bareng ayahnya. Dia ditangkap, dibawa ke kapal, dan meninggal di perjalanan. Anak muda zaman sekarang, umur segitu mungkin masih mikirin tugas sekolah, tapi dia udah angkat senjata buat negerinya. Makanya penting kita ingat, bukan buat nolak kekerasan, tapi buat ingat kalau kemerdekaan itu mahal. Dibayar pakai darah, air mata, dan keberanian orang-orang yang biasa milih buat gak diem. Segitu dulu cerita kita tentang Patimura dan perlawanan Maluku 1817. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa sejarah itu bukan buat dihafal, tapi buat dipahami. Sekian dari kita. Bye. Terima kasih.